Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Kita bikin kue kering lagi yuk. Nah, kali ini ada cookies tamrin. Untuk kalian yang baru tahu dan penasaran apa sih cookies tamrin itu? Ini adalah sejenis kue kering yang berbalut dengan keju dan ada hiasan selai di atasnya ya. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Yang masih maju mundur bikin kue kering karena takut gagal, jangan khawatir ya. Ini prosesnya gampang sekali, sederhana, jadi pasti kalian bisa melakukannya ya. Untuk bahannya juga mudah sekali didapat, simpel sekali untuk bahan-bahannya, tidak mahal, tapi bisa menghasilkan kue kering yang dijamin renyah, enak banget tentunya ya. Untuk kalian yang penasaran gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Nah, itu tadi adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam pembuatan cookies tamrin. Untuk resep lebih lengkapnya bisa kalian klik di bawah judul dari video ini ya. Udah saya tulis juga di kolom deskripsi resep lebih lengkapnya. Bisa kalian cek nanti ya. Oke. Untuk adonan kali ini saya pakai full margarin. Bila kalian ingin membuat yang versi lebih enak bisa di mix butter sama margarin ya. Untuk perbandingannya 100 gram margarin ditambah 70 gram butter. Oke, seperti itu. Untuk bahan keringnya, saya pakai protein rendah ya, terigunya, merek kunci biru, lalu dicampur dengan maizena dan susu bubuk. Lalu ada setengah sendok teh baking powder. Diaduk-aduk dalam satu wadah seperti ini. Nanti cara memasukkannya di dalam adonannya sambil diayak secara bertahap, gitu ya. Oke, seperti itu. Kita sisihkan dulu, siapkan wadah kering. Kita akan mulai memixer adonannya ya. Kalian juga bisa menggunakan whisker kalau tidak ada mixer. Pokoknya nanti dicampur asal rata saja. Dan bahan-bahan yang harus kita mixer pertama kali ada margarin, gula halus, sama 1 kuning telur. Dan durasi memixernya jangan lebih dari 2 menit. Kalau saya tadi 1 menit udah selesai ya. Oke, kayak gitu, asal tercampur rata saja seperti ini. Dan takaran gulanya saya hanya pakai 70 gram saja nih. Ini udah termasuk manis, soalnya nanti kita juga mendapatkan rasa manis dari selainya. Oke, jadi kalau manis dari selai dapat, dari adonan juga dapat. Ini udah termasuk perpaduan yang pas banget. Jangan terlalu banyak ya gulanya. Kayak gini. Kalau udah selesai, matikan mixernya. Sekarang kita memasukkan bahan keringnya dengan cara diaduk menggunakan spatula atau pakai centong nasi seperti ini ya. Sambil diayak secara bertahap ya. Kayak gini. Oke. Nah, pokoknya kita mencampurnya biasa saja. Ini bisa dibilang salah satu kue kering yang bahan dan juga cara pembuatannya sederhana sekali, simpel dan mudah banget dipraktekkan ya. Anti gagal tentunya nih. Oh iya, jangan lupa lagi kita menyiapkan adonannya, ovennya dipanaskan juga. Jadi setelah adonan ini siap, ovennya juga siap dimasuki loyang. Kayak gitu ya. Dan tujuan bahan keringnya ini diayak agar bebas dari kotoran dan yang masuk ini benar-benar bahan kering yang lembut dan tidak ada yang bergerindil. Seperti itu ya. Kalau udah selesai mengaduknya dengan menggunakan centong nasi, dicuci tangannya biar higienis ya. Kita melanjutkan ini nih, menggunakan tangan ya agar memastikan kalau adonan ini siap dibentuk. Kayak gitu ya. Cara mengaduknya dengan tangan ini gak usah lama-lama, sebentar saja asal tercampur dan konsistensi adonannya seperti ini nih. Udah siap dibulatkan ya. Untuk tahap selanjutnya, kita menakar adonannya dengan menggunakan sendok takar seperti ini nih. Gak usah pakai timbangan ya. Jadi untuk kalian yang tidak punya timbangan jangan khawatir, pakai sendok takar bisa. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 10 gram. Jadi saya pakai sendok takar untuk ukurannya peres ya, di bagian permukaannya seperti ini. Dan ini dibikin cetakan pakai sendok sampai adonan ini habis. Kayak gini ya. Kalau udah tertakar semuanya, ambil satu takaran seperti ini, satu takaran adonan ya. Kemudian dibulatkan secara manual seperti ini dengan menggunakan telapak tangan. Nah, kalau udah berbentuk bulatan, dicelupkan di satu wadah yang isinya putih telur. Tadi kan ada satu telur utuh, yang kuning telurnya masuk di dalam adonan dan putih telurnya kita gunakan untuk bahan pencelup. Ini semacam kayak lem ya, agar nanti saat ini digulingkan di atas keju parutnya, ini bisa gampang menempel. Seperti itu ya. Jadi putih telurnya ini semacam kayak lem, agar kejunya menempel bagus
seperti ini nih. Kalau udah dibalut dengan keju seperti ini, ditata di atas loyang, bisa menggunakan jempol atau jari telunjuk bikin lekukan seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Nanti ini lekukannya akan diisi dengan selai. Jadinya seperti ini ya, gampang sekali ya. Dibulatkan, dicelupkan di putih telur, digulingkan di keju, lalu ditata di atas loyang, kemudian kita bikin lekukan di atasnya. Sekarang kita oven dulu. Untuk durasi pengoven yang pertama ini antara 15 sampai 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Oke. Kalau udah selesai pengoven yang pertama, sekarang kita memasukkan selainya. Untuk jenis selainya sesuai dengan selera masing-masing. Kali ini saya pakai 2 jenis selai ya, selai nanas sama selai stroberi. Kasih selainya nggak usah banyak-banyak, cukup di tengah saja ya. Biasanya kalau kena panas, ini selainya akan sedikit mengembang, akan melebar ya. Nanti kalau terlalu penuh selainya akan menetes sampai dasar loyang, seperti itu ya. Jadi waktu kita menyemprotkan selainya, ini secukupnya saja. Oke, kalau udah terisi selai semuanya, sekarang kita siap-siap mengovennya lagi untuk yang kedua kalinya. Untuk takaran waktunya antara 15 sampai 20 menit. Dan settingan apinya sedang cenderung kecil ya. Pokoknya nanti kita melihat-lihat dulu aja, buka tutup nggak apa-apa, sambil dilihat-lihat. Kalau udah permukaannya kecoklatan berarti itu udah matang, seperti itu ya. Biasanya antara satu oven dengan oven yang lain ini biasanya takaran waktunya bakalan ada perbedaan, nggak harus sama. Jadi intinya kita mengenali kebiasaan oven kita masing-masing. Oke, kalau udah matang, kondisinya masih panas, biarkan diloyang dulu sampai kondisinya dingin, baru kita pindah di tempat yang lain, atau bisa dimasukkan di dalam toples ya. Nah, cookies tamrinnya jadinya seperti ini nih. Ada serpian keju yang mulai mengering di bagian permukaannya. Lalu di bagian bawahnya, ini memang sengaja saya mengovennya agak lama, biar agak kecoklatan seperti ini ya. Kalau pas kita memakannya, ada sensasi kriuk-kriuk pada keju yang kering. Kayak gitu nih. Untuk bagian atasnya cantik sekali, hiasan selai stroberi. Kalau ingin diganti dengan selai yang lain bisa ya. Mungkin ingin selai blueberry, selai melon atau selai yang lain. Nah, menyesuaikan dari selera masing-masing. Waktu dipatahkan jadinya seperti ini nih. Ini cookies tamrinnya renyah, manisnya pas ya. Manis dari adonannya juga manis dari selainya. Ini kombinasinya pas banget menurut saya, nggak terlalu kemanisan. Jadi untuk takaran gulanya saya rasa ini udah pas banget. Untuk yang ingin menjadikan ini sebagai ide jualan, ini insya Allah layak jual banget ya. Rasanya juga dijamin recommended. Kalau ingin dijadikan sebagai varian isi toples lebaran di rumah, biar isinya nggak itu-itu saja, nah bisa dipraktekkan ya. Insya Allah anti gagal dan mudah sekali dipraktekkan. Oke, udah selesai ya tutorialnya, bisa langsung eksekusi. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.